Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Luki Dramawansa. Saya sekarang bekerja di instansi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 24 Maluku Utara, khususnya di Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan SOFIVI. Baiklah, berdasarkan tugas ke agenda 3, tugas individual pertama, di sana kita diperintahkan untuk mencari isu kontemporer yang ada di tempat kerja masing-masing CPNS. Adalah untuk informasi, jabatan fungsional saya sebagai petugas pemeriksa peralatan dan fasilitas pelabuhan di SOFIVI. Baiklah, langsung saja kita masuk isu kontemporer yang ada di tempat kerja saya. Yang pertama, ada penerbitan SPB yang masih manual. Dampaknya di sini terkesan ribet karena belangko jika habis harus mengambil ke kantor pusat. Kemudian pengarsipan tidak maksimal. Karena apa? Karena pengarsipan di sini akan menumpuk di kantor yang menyebabkan kita kurang nyaman di dalam kantor karena kantor tersebut penuh dan sumpek terhadap arsip belangko-belangko dari SPB. Kemudian dampak ketiga, apabila terjadi kesalahan pada penulisan surat persetujuan berlayar, maka harus membuka lembaran baru pada SPB. Karena surat persetujuan berlayar itu tidak boleh salah sedikit pun. Apabila salah, harus membuka lembaran baru pada belangko SPB dan harus menyertakan berita acara kesalahan penulisan SPB. Kemudian isu kontemporer kedua yang saya temukan adalah fasilitas ruang tunggu yang kurang nyaman. Akibatnya, penumpang lebih memilih menunggu di zona kedatangan kapal. Hal ini menyebabkan penumpukan di area kedatangan dan menyebabkan penumpang yang telah tiba sulit untuk keluar. Tidak ada ruang untuk ibu menyusui yang menyebabkan kondisi yang ambigu bagi anak kecil maupun pria. Kemudian isu kontemporer yang ketiga adalah belum tersedianya inventarisasi pelabuhan. Fungsi BPTD salah satunya adalah pengawasan terhadap pelabuhan penyeberangan, terlebih terhadap pelabuhan yang diolah oleh Disub. Jadi penting kiranya agar pelabuhan memiliki data inventaris agar pejabat yang ada di kantor induk bisa melakukan monitoring ataupun pemantauan kondisi peralatan dan fasilitas yang ada di pelabuhan. Kemudian analisis isu kontemporer. Setelah dianalisis dari 3 uraian di atas, maka saya memilih masalah ketiga untuk dibahas sampai menemukan solusi atau gagasan kreatifnya. Kenapa alasan pertama tidak saya ambil? Yang pertama, isu pertama itu tidak dipilih karena bukan ranah saya sebagai CPNS. Mengingat SPB adalah dokumen yang bersifat vital dan bersifat rahasia, dan itu merupakan wewenang dari Syah Bandar Madya yang merumuskan jika ingin menerbitkan SPB secara daring maupun online. Alasan isu kedua tidak saya ambil terkait penjelasan Ibu Hani pada pertemuan yang pertama. Jika masalahnya adalah tentang pengadaan fasilitas, mungkin itu bukan wewenang kita sebagai CPNS untuk memecahkan masalah tersebut. Maka dari situ saya memilih isu kontemporer yang ketiga tentang inventarisasi peralatan dan fasilitas pelabuhan untuk saya jadikan, untuk saya pecahkan sampai dengan menemukan gagasan kreatifnya. Itu alasannya. Kemudian gagasan kreatif. Baiklah, untuk menyikapi masalah isu kontemporer yang saya akan ambil, maka gagasan kreatif yang saya ambil di sini, saya punya solusi terhadap gagasan kreatif yang saya ambil terhadap masalah inventarisasi yang belum ada di pelabuhan penyeberangan. Maka saya menggunakan Google Form. Selain tidak memerlukan aplikasi pihak ketiga, Google Form yang digunakan menghasilkan output data berupa spreadsheet dan tersusun sistematis sesuai dengan format yang telah dibuat. Selain itu, dokumentasi maupun foto kondisi fasilitas dan peralatan yang telah diinput dapat diunduh di Google Drive. Tuh. Kemudian keterkaitannya terhadap 4 pilar literasi digital.
Baiklah, ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama adalah digital skill, yang kedua digital culture, yang ketiga digital etik, dan yang keempat ada digital safety. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Digital skill. Digital skill ini berkaitan dengan kemampuan memahami dan mengoperasikan. Itu intinya. Google Form tidak memerlukan aplikasi pihak ketiga. Simple dan ramah di mata sesuai dengan apa yang Ibu Hani bilang pada pertemuan yang pertama. Yang kedua, digital culture. Intinya di sini membiasakan literasi digital. Gagasan kreatif ini bisa diterapkan ke depannya, bukan hanya di Pelabuhan Sofifi, melainkan di seluruh pelabuhan penyeberangan yang beroperasi di Provinsi Maluku Utara. Sebagaimana kita ketahui, Provinsi Maluku Utara terdiri dari banyak pulau dan terdiri dari banyak pelabuhan penyeberangan yang beroperasi. Seperti itu. Yang ketiga, digital etik atau kode etik digital. Menyadari, mencontohkan, merasionalkan, mengembangkan tata kelola etika digital. Artinya di sini, apabila benar gagasan kreatif saya di sini diambil untuk mempermudah pekerjaan, pastinya tidak menutup kemungkinan ke depannya apa yang menjadi gagasan kreatif ini menimbulkan masalah-masalah baru yang harus dipecahkan. Maka dari itu, di dalam digital etik, kita harus berusaha sekreatif mungkin untuk mengembangkan tata kelola etika digital, mengembangkan apa yang telah kita ciptakan, agar satu persatu masalah yang timbul tersebut dapat kita selesaikan dengan kreativitas. Kemudian yang keempat adalah digital safety atau keamanan digital. Google Form bisa dicantumkan token agar tidak sembarang orang yang bisa melakukan inventaris atau pendataan terhadap fasilitas pelabuhan. Kemudian data-data yang telah diinput tersebut dijamin aman selama sandi Gmail akun yang tertaut untuk membuka Google Form tersebut tidak tersebar ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan terhadap isu kontemporer beserta dengan gagasan kreatif yang saya tuangkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.